ditinggal oleh Amerika Serikat tak lantas membuat Ukraina kehilangan pegangan. Toh, mereka masih memiliki Eropa yang katanya siap mengirim senjata hingga pasukan. Tapi apakah mereka mampu atau tidak menghalau Rusia adalah persoalan lain. Sebagaimana saat Ukraina terus diberondong rudal maupun drone pasukan Putin, Kiev seolah kian menunjukkan titik lemah. Gedung-gedung Ukraina kini bisa meledak kapan saja karena melemahnya sistem pertahanan udara. Benarkah Ukraina tak berdaya tanpa adanya sokongan Amerika? Melaporkan perkembangan di medan perang, seperti inilah gambaran Ukraina dengan celah di mana-mana pasca ditinggal Donald Trump. Rudal dan drone Rusia terus menghantui. Pilihan antara ditinggal Amerika atau sepakat berdamai dengan Rusia nyatanya tak menyisakan satupun keuntungan bagi Ukraina. Sebab berdamai dengan Rusia mengancam kedaulatan, sementara membiarkan Amerika membekukan bantuan militer sama artinya dengan memasrahkan kawasan udara mereka jadi bulan-bulanan rudal dan drone Rusia. ABC News melaporkan pada Kamis kemarin, negara itu dibombardir dengan 112 drone dan 2 rudal yang diluncurkan hanya dalam semalam, dengan 68 drone ditembak jatuh dan 43 hilang dalam penerbangan. Angkatan Udara kemudian mengonfirmasi bahwa kerusakan yang terjadi meliputi sejumlah wilayah termasuk di Kharkiv, Sumy, dan Odessa. Di Dnipropetrovsk, sebuah rudal balistik menghantam hotel di kota Kryvyi Rih, menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Sebelumnya, Rusia juga meluncurkan lebih dari 80 drone ke Ukraina. Melansir Euronews, salah satu drone menghantam lantai atas sebuah gedung apartemen berlantai 5 di Kharkiv dan melukai sedikitnya 8 orang pada Minggu malam. Selama seminggu terakhir, lebih dari 1.050 pesawat nirawak serang, hampir 1.300 bom udara, dan lebih dari 20 rudal telah diluncurkan ke Ukraina, tulis Zelensky melalui platform media sosial X. Faktanya, keputusan Donald Trump menghentikan semua bantuan militer dan pembagian data intelijen ke Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pertahanan udara negara akan menjadi kurang efektif. Celah pertahanan udara. Serangan rudal dan pesawat nirawak Rusia terjadi setiap malam di Ukraina. Sementara Ukraina ngotot ingin melanjutkan perang meski ada atau tanpa Amerika, sebuah situasi kontras memperburuk keadaan. Negara ini sangat bergantung pada senjata anti udara barat untuk menangkal proyektil yang datang. Katakanlah, dampaknya belum signifikan untuk saat ini, tapi jika kekosongan terus dibiarkan maka kehancuran fatal akan terjadi di masa mendatang. Kalaupun sekutu Eropa memasok kebutuhan artileri Ukraina sebagai gantinya, bagaimana dengan sistem lain yang tak tergantikan? Faktanya, mereka tidak memiliki senjata pengganti untuk sistem pertahanan udara dan rudal jarak jauh HIMARS yang bisa menjangkau sasaran hingga jarak 300 km. Di tengah kemerosotan ini, kekurangan rudal dan sistem pertahanan udara Patriot yang sangat dibutuhkan untuk melindungi kota-kota Ukraina mewakili kabar buruk lainnya. Kemudian untuk informasi intelijen, pada dasarnya hal ini memungkinkan Kiev memberi peringatan ke daerah-daerah sasaran menjelang serangan drone dan rudal, serta melacak lepas landas pesawat, peluncuran drone, dan penembakan rudal Rusia sebagai antisipasi. Artinya, upaya pencegahan Ukraina terpantau makin tak tertolong. Seorang pejabat intelijen Ukraina mengatakan kepada ABC News pada hari Rabu bahwa pembekuan pembagian intelijen tersebut termasuk penghentian pembagian citra satelit Amerika melalui Badan Intelijen Pertahanan. Kondisi sistem pertahanan saat ini. Lantas, seperti apa celah dari sistem pertahanan Ukraina saat ini? Meski bukan pemasok utama, sistem pertahanan udara Patriot yang dipasok Amerika menjadi andalan yang tak tergantikan di Ukraina. Sebagai satu-satunya penangkis aneka rudal Rusia, sistem ini hanya dapat diproduksi Amerika Serikat karena Eropa memiliki keterbatasan teknologi dan sumber daya. Menurut para analis militer barat, tentara Ukraina diperkirakan masih bisa bertahan dengan intensitas pertempuran yang sama selama sekitar 6 bulan, bergantung pada persediaan senjata Amerika yang telah dikirim sebelumnya.
Tidak heran jika Ukraina kesulitan menangkis serangan udara, dan sialnya Rusia membaca peluang itu dengan baik. Kamis kemarin, pemimpin Uni Eropa menggelar pertemuan khusus di Brussels, Belgia, untuk membahas kebijakan masa depan terkait Ukraina. Menjelang pertemuan, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan rencana 5 poin untuk mempersenjatai kembali Eropa, di mana Uni Eropa dimungkinkan memobilisasi hampir 800 miliar euro atau sekitar 14 kuadriliun rupiah untuk pengeluaran pertahanan bersama. Tapi sebagaimana DW mengungkap, implementasinya masih belum jelas dan persetujuan dari para kepala negara serta pemerintahan Uni Eropa tak boleh dilewatkan. Di sisi lain, 2 anggota Uni Eropa, Hungaria dan Slovakia, telah menyatakan penolakan mereka terhadap rencana tersebut. Kemampuan serangan menumpul. Tidak hanya payah dalam segi pertahanan, keputusan Amerika membekukan bantuan ke Ukraina praktis akan berdampak pada kemampuan serangan pasukan itu sendiri. Singkatnya, pembekuan ala Trump tidak hanya mengacu pada pengiriman senjata. Lebih jauh, hal ini juga berdampak pada pelatihan tentara, akses ke teknologi untuk mendukung pertempuran, hingga pasokan intelijen sebagaimana disinggung sebelumnya. Lalu, bagaimana kendala-kendala ini terhubung dengan kemampuan serangan? Faktanya, pasukan Ukraina memanfaatkan sistem komunikasi Starlink yang dipasok Elon Musk dan informasi intelijen Amerika untuk mengawasi jejak pergerakan serta posisi pasukan Rusia. Nah, dengan cara inilah Ukraina bisa menentukan sasaran atau memandu serangannya kepada musuh. Karenanya penghentian data satelit dan informasi Amerika akan menghambat serangan Ukraina sebab sekutu barat lainnya belum mampu memasok kebutuhan informasi yang sama. Selain itu, tanpa satelit Amerika, berbagai pesawat nirawak Ukraina juga akan lumpuh karena tidak bisa berkomunikasi dengan pusat komando. Eropa butuh waktu mengisi kesenjangan. Pertemuan puncak pertahanan darurat pada hari Kamis pada dasarnya membawa hasil yang luar biasa. Berdasarkan laporan Reuters, perusahaan senjata Eropa mengaku siap dan bersedia untuk maju guna mengisi kesenjangan pertahanan yang ditinggalkan oleh pembekuan bantuan militer Amerika. Perusahaan pertahanan di kawasan tersebut optimis dapat meningkatkan produksi, bahkan berlomba-lomba untuk meningkatkan pengeluaran militer. Hanya saja, untuk mencapainya akan memakan waktu dan bergantung pada seberapa cepat janji politik berubah menjadi kontrak. Jadi, Eropa bukannya tidak mau, hanya saja mereka tidak mampu. Mereka memperingatkan waktu pengiriman dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan mengatakan perluasan produksi akan bergantung pada dukungan pemerintah terhadap janji mereka dengan pengeluaran dan kontrak baru. Pertanyaannya, apakah Ukraina punya waktu untuk itu? Jangankan setahun, menunggu semalam untuk bisa lolos dari serangan saja mereka tidak mampu. Negara-negara dari Inggris hingga Prancis dan Belgia telah berjanji untuk memperluas pengeluaran pertahanan. Tetapi, lagi-lagi semua itu butuh waktu yang tidak sebentar. Kini seluruh senjata Amerika yang belum tiba di Ukraina, termasuk yang sedang transit di Polandia atau proses pengiriman, dilarang untuk dilanjutkan. Kalau sudah begini, keputusan ada di tangan Putin. Menyelesaikan negosiasi perdamaian atau melanjutkan serangan.